Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Kembali lagi bersama saya Brilianto dengan PM 2006537236. Kali ini saya akan menampilkan video pembelajaran tentunya agar bisa mendapatkan ilmu lagi. Di sini saya akan menjelaskan apa sih topiknya. Topiknya itu di sini tentang yang pertama adalah bagaimana cara menggunakan CFD Soft, Open Modelica, ParaView, dan tentunya Curva Fitting. Oke, lanjut saja. Di sini sebenarnya yang saya kerjakan juga di sini untuk hal-hal tersebut. Yang pertama adalah untuk prosesnya ada input geometrinya. Nah, untuk input geometri yang pertama adalah upload geometri get valve-nya. Nah, kita pilih keterangan yang input geometri nih, ya teman-teman. Untuk proses kedua adalah base mesh-nya. Di sini adalah klik auto size dimension, kemudian klik di sembarang kotak lalu tekan enter. Nah, di sini pada box mesh dimensionnya bisa kita lihat nih ukurannya berapa yang akan kita pilih. Kalau misalnya contohnya saya membuat 0,011, 0,004 dan 0,16. Nah, untuk yang ketiga adalah geometry mesh. Di sini pada ubah surface refinement maksimum level menjadi 2. Nah, di sini saya akan menjadikan maksimum levelnya itu cuma 2 aja ya, teman-teman. Nah, untuk yang keempatnya adalah proses keempat, box max boundaries. Langkah selanjutnya setting boundaries sebagai berikut. Nah, X face ini sebagai inlet, X plus face itu sebagai outlet, X min itu Y min face itu sama dengan wall. Nah, di sini saya memilih face X face-nya inlet, X plus face-nya adalah outlet, Y min face-nya adalah wall, dan yang lainnya boundary. Yang proses kelima adalah box mesh property sebagai berikut. Selanjutnya itu kita mengubah mesh division. Jadi nilai sebagai berikut. Box mesh propertinya itu sebagai berikut. X, Y, Z. Ada division, grading position, grading 1, grading 2 seperti ini. Di ukuran yang saya buat untuk laten sebagai berikut. Nah, selanjutnya nih kita input dulu nih. Input dulu mesh lokasinya seperti apa. X sama dengan 0,03, Y sama dengan 0,02 dan Z sama dengan 0,3. Lalu jangan lupa kemudian tekan generate mesh. Nah, waktu setelah itu untuk mesh lokasinya kemudian cek mesh. Jika mesh oke, maka proses bisa dilanjutkan. Jadi harus oke, teman-teman, jangan sampai ada kendala apa-apa. Yang ketujuh adalah simulasi model. Nah, di sini untuk steady state-nya untuk time, flow compressibility-nya incompressible, flow regime sonic, dan turbulence-nya untuk runs. Nah, di sini untuk proses selanjutnya adalah turbulence, yaitu adalah setting turbulence model SST Kmin. Untuk turbulence model setting, turbulence model SST Kmin W, use default coefficient centang. Oke, lanjut ke langkah selanjutnya nih. Apa sih langkah selanjutnya? Jangan lupa kalian untuk mengset boundary sebagai berikut. Nice. Misalnya contohnya seperti ini, boundary properties, face namanya inlet 1, face type-nya path, boundary condition type-nya velocity inlet. Untuk boundary properties ada face namanya outlet, face type-nya path, boundary condition-nya outflow, dan boundary properties yang terakhir boundary one wall sama stationary wall. Nah, untuk boundary condition-nya di sini saya set velocity-nya itu menjadi 5 variasi, teman-teman. Nah, di sini saya memilih angka 13579. Jadi kayak agak lompat-lompat gitu ya, teman-teman ya. Jadi velocity-nya sebagai berikut. Saya isi sesuai angka 1, 3, 5, 7, 9. Jadi untuk TP-nya adalah surface normal fixed value, itu yang paling poinnya di sini. Nah, selanjutnya adalah fluid properties-nya. Saya isi material name-nya itu air, density-nya itu 1,225, dan ini jangan lupa diisi ya, teman-teman. Dynamic viscosity, specific heat capacity, thermal conductivity, reference pressure, reference temperature, thermal expansion coefficient, laminar Prandtl number, dan turbulent Prandtl number. Yang ke-11 adalah CFD run solver. Nah, set number of iteration and wait interval menjadi 3000. Lalu setting time control dan data controlnya. Jadi di setting tuh pada steady state, simulation, time control, start from start time, number of iteration 3000. Jadi pada data control, wait control, iteration, wait intervalnya 3000. Saya memilih wait format ASC, wait iteration-nya 6, general 6 raw. Kemudian kita run tuh. Nah, itu ada membutuhkan waktu yang sedikit lama. Nah, selanjutnya adalah
keluar pada proses residual monitor atau salah satu grafik residual pada tadi 3 menit per second. Ya, jadi seperti ini untuk residualnya. Jadi waktu di run terus keluar grafiknya seperti ini. Dapat turbulen. Ada momentum juga. Oke, lanjut setelah dari CFD lalu input data ke ParaView teman-teman, jangan sampai lupa. Klik ParaView 5.8.1 ya. Lalu kita itu bikin kayak pelan-pelan gitu teman-teman. Pipeline browsernya kita kasih nama pelan-pelan. Ini kayak kasih nama Mike-O. Terus habis itu selanjutnya dimasukkan rumusnya di result array name seperti ini. Rumusnya skrt u underscore x pangkat 2 dan bla bla bla. Lalu pipeline browsernya itu seperti ini. Jangan lupa, jadi setiap bikin baru dikasih tambahan rumus apa, dan setiap kalimat itu ada rumusnya kayak pstatic, Mach-O, pdynamic, ptotal itu ada rumus-rumusnya tersendiri. Nah, itu dikasih oleh asisten kami juga. Nah, berikut untuk data-datanya. Untuk contohnya pstatic rumusnya adalah P kali 1.225. Oke, lanjut saja. Setelah itu Mach-O-nya, lalu Mach-O-nya skrt, pipeline browser, pdynamic, rumusnya sebagai berikut. Itu ptotal, rumusnya juga sebagai berikut, pdynamic plus pstatic. Lalu selanjutnya adalah kita inputkan teman-teman, habis itu diklik tuh inlet 1 di property di block indice. Lalu outletnya juga kita ulangi ke sama, namun ini di outlet 2. Nah, berikut nilai pdynamic, pstatic, ptotal, pdrop. Lalu saya bikin tabel, saya masukkan data-data tadi, hasil saya run di situ. Dari ParaView ada pdrop sama dengan ptotal inlet min ptotal outlet. Nah, ini jangan sampai lupa ya teman-teman, karena ini nantinya akan kita masukkan ke data berikutnya. Di sini saya memakai 5 kategori data. 1, 3, 5, 7, 9 dan perhitungannya sebagai berikut. Ada V, area, P, pdynamic, ptotal, pdrop. Nah, di ke-14 saya ada data ParaView. Nah, lanjut lagi teman-teman. Nah, tadi kan setelah dapat berikut nilai pdynamic, pstatic, ptotalnya seperti ini. Lalu kita ke data ParaView. Nah, di sini ada berikut nilai area, UMAC, Q dan Q area kali UMAC. Nah, di sini seperti kita mendapatkan data inlet outletnya 13579 tadi. Kita hitung semua nih. Kita masukin juga. Lalu selanjutnya adalah memakai Python untuk masukkan data untuk grafik dan kurva fitting. Nah, ini mau nyinggung sedikit nih tentang kurva fitting dan Python. Oke, yang pertama masukkan data di Python. Ini saya memakai software PyCharm. Jadi untuk software bantuan untuk coding Python. Nah, seperti ini codingnya. Lalu saya membuat grafik dan kurva fitting pdrop-nya di sini. Jadi langsung di PyCharm itu otomatis langsung keluar untuk kurva fittingnya. Lalu saya menggunakan Excel untuk mencari grafik key. Karena selanjutnya adalah proses grafik dan kurva fitting menggunakan Excel. Lalu di sini ada pada grafik key-nya seperti ini. Menggunakan Excel untuk reference value-nya. Lalu habis itu mencari grafik P total di ParaView. Langsung saya menggunakan ParaView tadi, tanda-tanda seperti tadi. Nah, di sini saya mendapatkan grafik 1, grafik 3 seperti ini teman-teman. Biar nanti dipelajari oleh teman-teman juga, saya agak slow di sini. Kalau 5, nah ini grafik P totalnya teman-teman. Jadi kita mendapatkan grafik totalnya yang grafiknya seperti ini. Ini 7, ini 9. Jadi ada grafiknya macam-macam teman-teman. Nah, lalu sekian hasil pekerjaan saya. Terima kasih banyak. Nah, di sini selesai sudah saya menjelaskan tentang bagaimana sih caranya ada bingung kah, bagaimana sih caranya pakai US CFD Soft, bagaimana sih kan nanti dimasukkan di OpenModelica-nya atau ParaView-nya atau bagaimana gitu. Nah, mungkin ini kita nggak pakai OpenModelica dulu ya teman-teman. Jadi di sini tuh kita tentuinnya itu CFD Soft, ParaView, terus kurva fittingnya seperti apa. Jadi untuk belajar teman-teman juga di sini, dan nantinya untuk proses selanjutnya bisa kok di video saya selanjutnya. Jadi itu di situ ada proses OpenModelica juga. Jadi di sini pemahaman teman-teman bagaimana cara awal untuk step-stepnya, bagaimana kalian mempelajari step demi step, dan caranya sebenarnya sama. Cuman tergantung apa yang akan dicari, namun tahapannya bisa mengikuti cara yang saya sampaikan. Terima kasih teman-teman. Jangan lupa share, subscribe, dan komentar di bawah ini. Dan selamat belajar. Saya Abdillah Brianto dari Teknik Mesin Universitas Indonesia. Sampai jumpa.